Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kali ini tentang bagaimana cara menentukan kadar suatu zat dengan satuan persen massa. Nah, perhitungan kadar dengan persen massa ini banyak sekali digunakan. Jadi ketika kita menentukan penetapan kadar, praktikum penetapan kadar, sampelnya ditimbang, kemudian untuk mencari kadarnya biasanya kalau sampelnya ditimbang itu kita gunakan data persen massa. Ya. Oke, nah bagaimana sih perhitungan persen massa itu? Perhitungan persen massa ini menyatakan banyaknya massa zat terlarut dalam larutannya. Ya. Nah, perhitungan persen massa bisa dilakukan dengan menggunakan rumus berikut ini. Ya. Jadi massa terlarut dibagi massa larutan dikali 100. Ya, ini nanti kita dapat data persen massa. Dengan syarat, ya syaratnya adalah massanya di sini satuannya harus sama. Satuan massanya harus sama. Jadi kalau mau nyari persen massa, bisa juga dengan rumus gram terlarut dibagi gram larutan dikali 100. Atau larutannya kadang diganti juga atau diganti menjadi sampel. Ya. Atau persen massa bisa juga sama dengan satuan miligram terlarut dibagi miligram sampel dikali 100. Ya. Jadi bisa macam-macam rumusnya. Yang penting intinya miligram ini kelewat ya. Yang penting intinya adalah satuan massanya ini harus sama. Kalau atasnya gram, maka bawahnya juga harus gram. Kalau atasnya miligram, bawahnya juga harus miligram. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam perhitungannya ini nanti satuannya itu adalah persen. Makanya harus dikalikan dengan 100 ya, ini untuk mencari persen massa. Nah, persen massa ada kalanya dilambangkan dengan persen M, ada juga yang menulisnya itu persen W, ada juga yang menulisnya itu persen bobot ya, atau ada juga yang menuliskannya persen G per G. Kalau persen G per G berarti massanya itu gram per gram ya, seperti itu. Oke, baik, ini adalah penjelasan tentang cara perhitungan persen massa. Ya, di mana rumusnya itu persen massa itu massa terlarut dibagi massa larutan. Oh ya, kalau misalnya yang kita gunakan adalah larutan, ya, bukan sampel, ya, maka larutan ini kalian ingat dia merupakan gabungan dari pelarut dan zat terlarut. Jadi kita harus tahu dulu nih massa pelarut sama zat terlarutnya berapa. Ya, atau kalau sudah diketahui massa larutannya ya sudah bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus. Tapi kalau tidak diketahui, yang diketahui massa pelarutnya sama massa zat terlarutnya, maka harus dihitung dulu massa larutannya berapa, ya. Nah, bagaimana membedakan pelarut sama terlarut? Pelarut itu biasanya air, atau pelarut itu biasanya yang jumlahnya lebih banyak daripada zat terlarut, ya. Oke, demikian penjelasan saya tentang persen massa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.